Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anggraini dengan NIM 2004213 akan menjelaskan materi tentang effectiveness of digitalization in HAM and emerging trend pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik yang diampu oleh Bapak I. Permana. Materi pertama yaitu tentang digitalisasi HRM. Digitalisasi awalnya disebutkan oleh Robert Wachtell yang menggunakannya dalam pengertian digitalisasi masyarakat pada tahun 1971 dan menjelaskan asal-usulnya sebagai akibat dari penggunaan teknologi digital yang lebih luas. Menurut Kagerman, digitalisasi dapat didefinisikan sebagai jaringan orang dan benda dan konvergensi dunia nyata dan virtual yang dimungkinkan oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. TIK sehubungan dengan fungsi manajemen sumber daya manusia disebut berbeda, yaitu sumber daya manusia berbasis web, sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS, manajemen sumber daya manusia virtual, intranet sumber daya manusia, sistem manajemen sumber daya manusia berbasis komputer, dan portal sumber daya manusia. Tetapi istilahnya EHRM adalah yang paling banyak digunakan. Mengenai istilah EHRM itu sendiri, asalnya telah dikaitkan dengan tahun 1950-an dengan gagasan munculnya e-commerce. Dampak digitalisasi dalam HRM. EHRM menghasilkan peningkatan produktivitas bagi organisasi. Hal ini terlihat pada pengurangan staf SDM, penghematan biaya, dan pengurangan beban administrasi karena otomatisasi, seperti dikutip dalam Strohmeyer pada tahun 2007. EHRM juga membantu dalam mencapai relasional tujuan, yaitu penyediaan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan internal organisasi melalui peningkatan ketepatan waktu dan meningkatkan orientasi klien layanan profesional HR, meningkatkan tingkat layanan, mengurangi biaya, dan memberikan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas bernilai lebih tinggi, sangat penting untuk keberhasilan teknologi dalam domain SDM. Watson pada tahun 2002 mendukung pandangannya dan menyatakan bahwa ada 4 faktor yang memberikan nilai peningkatan produktivitas SDM elektronik, pengurangan biaya, laba atas investasi, dan komunikasi karyawan yang lebih baik. Ini dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, juga meningkatkan komunikasi, mengurangi dokumen, dan terutama meningkatkan produktivitas juga beberapa cara menciptakan organisasi tanpa batas. Materi selanjutnya adalah aspek HRM. Transaksional atau operasional HRM yaitu fakta bahwa kegiatan HRM lebih mudah dikelola. Mereka menunjukkan bahwa HRM adalah konsep yang memungkinkan perbaikan dalam administrasi kegiatan dan transaksi sumber daya manusia. Menurut aspek ini, HRM terdiri dari kegiatan administrasi dasar Departemen SDM seperti penggajian, manajemen data kepegawaian, pemeliharaan catatan departemen, dan lain-lain yang merupakan sebagian besar beban kerja Departemen SDM. Aspek relasional dari HRM, di mana teknologi menyediakan akses ke data sumber daya manusia. Dinyatakan bahwa HRM menyiratkan penerapan TI untuk jaringan atau dukungan antara setidaknya 2 individu atau entitas kolektif dalam realitas kegiatan HRM. Ada alat digital yang dirancang khusus untuk setiap fungsi HRM. Baik itu operasi bersifat final, relasional, atau strategis. Produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kegiatan SDM telah ditingkatkan karena penggunaan teknologi digital dalam organisasi. Ini melibatkan desain ulang fungsi manajemen SDM tradisional yang didasarkan pada pemikiran bisnis digital baru, dengan fokus pada orang dan efisiensi kerja sehingga menguntungkan setiap pemangku kepentingan. Namun, untuk membawa digitalisasi dalam HRM, diperlukan investasi serta keterampilan yang diperlukan untuk membangun dan mengimplementasikannya.
Ini berarti pengusaha perlu berinvestasi untuk merangkul teknologi digital dan mempersiapkan manajer mereka untuk memiliki kesadaran, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan alat digital ini. Selain itu, ini menimbulkan beberapa tantangan dalam hal menjaga kerahasiaan dan mempertahankan tenaga kerja meskipun memiliki keterbatasan EHRM. Hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.